la tadumu, tidak langgeng, tidak abadi. Ma'al kulfati kulfatun, kasih sayang itu tidak akan langgeng kalau dipaksa. Kalau dipaksa, kasih sayang itu nggak mungkin langgeng. Jadi dari hikmah yang keenam ini kita diajarkan sama beliau dengan Abdullah bin Abdul Haddad agar supaya menjalin kasih sayang atau kita ini dianjurkan agar supaya ketika beramal atau mengamalkan sesuatu itu harus dengan rasa cinta. Kalau nggak didorong dengan rasa cinta, itu biasanya nggak laku, nggak abadi, hanya terpaksa. Kita diajarkan oleh beliau kalau kepingin agar kasih sayang atau senang dengan amal perbuatanmu, ya jangan paksa. Maksudnya gimana? Jangan dipaksa itu, seorang hamba tidak boleh memaksa dirinya untuk mengamalkan satu ibadah daripada ibadah-ibadah di atas kemampuannya. Janganlah kita mengamalkan sesuatu apapun, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, harus kita ukur dengan kemampuan kita. Kita harus mengukur dengan kemampuan kita. Banyak sekali orang tidak mengukur dengan kemampuannya. Maka orang kalau berbuat sesuatu, kalau dia tidak mengukur dengan kemampuannya atau kapasitasnya, ya nggak mungkin dia senang. Tidak mungkin timbul rasa mahabbah, rasa cinta sama perbuatan. Ya, makanya kita ukur agar supaya apa? Agar supaya amal ibadah yang kita lakukan itu kita sukai dan kita senangi. Kalau kita menjalankan ibadah dengan rasa senang, enak timbulnya ya. Kalau sudah timbul rasa senang seperti itu, fa'idawin, maka dia akan istiqomah. Masya Allah. Makanya ada pepatah mengatakan qalilun qarra khairun, qalilun qarra khairun min katsirin far. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi tetap mantap ya. Sedikit tapi mantap itu jauh lebih baik daripada banyak tapi lari, ngawur. Ada Sayyid Muhammad Maliki, tahawur, ngawur. Lebih baik sedikit tapi mantap dan dilakukannya istiqomah daripada banyak tapi ngawur. Itu yang bahaya. Itu
Itu nggak boleh. Contohnya kita misalkan ngaji Quran atau sholat duha atau sholat witir atau sholat tahajud, ya kita ukur dengan kemampuan kita. Jangan pas lagi senang, lagi pas timbul semangat, kita baca Qurannya sampai 3 juz. Besok-besoknya turun 2 juz, 1 juz, 1 minggu ke depan nggak baca Quran. Atau sholat duha, begitu juga. Kita ukur dengan kemampuan kita. Oh, bangunnya kita misalkan 2 rakaat, tapi langgeng istiqomah. Nah, akan timbul rasa senang. Jadi tidak ada timbul rasa keberatan dengan ibadah yang kita akan lakukan. Contoh, kita sekarang lagi semangat sholat duha 8 rakaat. Ya. Begitu besok lusa ada kesibukan, ada rasa loh, aduh, sholat duha saya banyak lagi sholat duha saya 8 rakaat. Nah, ini timbul. Akhirnya sama amal ibadah yang dia lakukan itu akan timbul rasa benci, ya, akan timbul rasa benci. Walaupun dia tidak mengatakan sama apa artinya, tidak secara langsung dia akan berkata bahwa dia benci dengan duha itu, tapi dengan merasa keberatan ketika dia akan melakukan ibadah tersebut. Akhirnya timbullah rasa keberatan. Itu yang nggak boleh, ya. Makanya sholat duha 2 rakaat atau apapun sedikit tapi mudawamah, ya, istiqamah itu jauh lebih baik daripada dia melakukan 8 rakaat setelah itu dia tidak sholat. Begitu juga sholat nih. Nah, makanya disinilah rahasia sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallah madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Ahabbul a'mal, amal perbuatan yang paling disukai ilallahi, kepada Allah. Apa itu? Madawama alaihi sahibuhu, yang dilakukan sama orangnya itu secara istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, ya, ini rahasia. Kalau kalian membaca salah satu kitab Muntakhabat, itu karangan Syekh Ahmad Salam, itu di situ diterangkan kalian tidak mungkin timbul rasa senang dengan ibadah, ya, kecuali kalau kalian melakukannya dengan enteng. Tapi, ya, ketika kamu melakukan dengan ringan, jadi seakan-akan rindu dengan amal ibadah yang kita akan lakukan. Alhamdulillah, besok saya mau sholat duha. Alhamdulillah, datang waktu sholat duha. Alhamdulillah, datang waktu sholat witir. Alhamdulillah, datang waktu sholat isyraq misalnya. Atau alhamdulillah, sekarang waktunya saya mengaji. Jadi timbul rasa senang. Nah, timbul rasa senang itu kalau kita melakukannya, kita ukur dengan kemampuan kita. Harus kita ukur dengan kemampuan. Gak boleh kita tidak mengukur dengan kapasitas atau kemampuan kita. Atau ini dalam hal ibadah. Kalau dalam hal mengaji ini, ya,
Indramayu ini luar biasa, majelis taklim di mana-mana, masya Allah, saya senang. Tapi ada sedikit yang sisinya positifnya luar biasa, tapi ada juga sisi negatif. Jangan berpikir nggak ada sisi negatif, banyak sisi negatif. Masing-masing punya majelis taklim, masing-masing bahkan banyak. Kalau kalian mau hitung majelis taklim di Indramayu banyak. Tapi ukurlah ketika kamu bikin majelis, ukurlah dengan kemampuan kamu, ukur dengan kapasitas kamu. Kemampuan kamu apa? Kemampuan kamu hanya bisa ngaji, ajarkan ngaji. Nggak usah bikin majelis taklim dulu. Kamu ukur dengan kemampuan kamu. Oh, kamu nih, saya ini mampunya untuk baca kitab ini, ya sudah baca kitab itu, ajarkan aja dulu. Nah sekarang orang banyak berlomba-lomba membuat majelis, tapi dia tidak mengukur dengan kemampuannya. Tidak pernah mengukur dengan kemampuannya, padahal kapasitas dia hanya bisa mengajarkan ngaji. Oh dia dulu pernah ngaji, pernah belajar, ukur itu. Sudah kemampuan dia di situ, ajarkan. Insya Allah ada manfaatnya. Manfaatnya luar biasa. Nah kalau dia tidak mengukur dengan kapasitas dia, kemampuan dia, akan timbul apa? Didorong sama hawa nafsu. Hawa nafsu ini pinter. Hawa nafsu ini nggak bisa melihat lubang sedikit. Ya, ketika ada melihat angin, ya hati ini kan ibarat apa? Ibarat kubah. Hati ini ibarat kubah. Kubah atau kubah? Kubah yang dimana pintunya banyak. Kubah ini pintunya banyak. Kapan waktu pintu ini terbuka, angin akan masuk. Kalau angin sudah masuk, didorong sama hawa nafsu, habis. Ketika didorong dengan hawa nafsu, ya bahaya. Hawa nafsu ini bukan hanya mendorong orang untuk berbuat jahat saja, tapi dalam hal baik pun banyak sekali yang didorong dengan hawa nafsu. Yang sabuna annahum yuhsinuna sunnas. Di Quran itu ada jelas. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu padahal tidak baik. Jadi ukurlah sesuatu itu dengan kemampuan kita. Ya seperti contohnya, saya tidak mampu untuk membangun. Tiba-tiba saya mencalonkan jadi arsitek. Ya ngaco, bentar. Ya, lawangnya ditanggung dulu. Fondasi yang tinggi, nggak ada fondasinya. Ya nggak mengukur dengan kemampuan. Nah, makanya dari situ ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatifnya ketika majelis taklim ini banyak, tapi tidak mengukur dengan kapasitas kemampuan dia, akan timbul rasa rasa dia paling pintar karena umatnya banyak. Ini hawa nafsu, naudzubillah min dzalik. Jangan dipikir itu bagus di mata orang, tapi belum tentu di mata Allah. Ukur. Makanya kata Imam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas di salah satu kalamnya beliau, ilmu itu terbagi dua. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu nur wa khasyah, ada ilmu lisan. Ada ilmu cahaya dan ilmu khasyah, ya, dan juga yang kedua ilmu lisan. Maksudnya apa kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas? Ilmu nur wa khasyah itu di saat seseorang itu Allah kasih cahaya, yaitu ilmu, ya, semakin banyak dia mendapatkan ilmu, dia akan semakin merasa dirinya bodoh. Semakin dirinya itu bodoh, merasa dirinya itu apa? Sedikit ilmunya. Itu namanya ilmu nur wa khasyah.
Semakin dia mendapatkan ilmu lagi, semakin dia rasa takut sama Allah. Dan ketika dia merasa takut sama Allah, maka timbul ya merasa dirinya bodoh. Itu ilmu nur wa khasyah. Tapi ketika Allah berikan ilmu lisan, ilmu kalam. Ya bukan saya ngomong, Habib Abdullah bin Muhsin. Ketika orang diberikan ilmu lisan, kullama izdadat kalimatuhu, setiap kali bertambah lisannya itu baik ketika berkata, ketika ceramah. Ini ada Abdullah bin Muhsin, bukan saya ngomong. Merasa dirinya pandai. Merasa dirinya pandai. Wah, enaknya saya ngomong nih. Akhirnya apa? Setiap kali Allah kasih pandai untuk tutur kata, pandai untuk mengatur kata-kata, di situ akan timbul dirinya merasa dirinya paling alim, merasa dirinya paling pintar karena merasa dia pintar ngomong. Ini yang bahaya. Makanya ukurlah dengan kapasitas kita sudah. Jangan pernah mengukur jangan pernah melakukan sesuatu didorong dengan hawa nafsu. Jadi rahasia dari sabda Rasulullah, amal perbuatan yang paling disukai sama Allah yaitu kalau dilakukannya secara istiqomah, kontinu. Nah, untuk timbul rasa kenapa sampai Rasulullah mengatakan walaupun sedikit, ya, yang penting mudawamah, yang penting istiqomah. Kenapa? Supaya ketika kita melakukan itu timbul rasa cinta, senang. Tapi kembali kepada hikmah yang keenam ini, tidak mungkin langsung, ya, tidak mungkin la tadum ma'al kulfatu, tidak mungkin langgeng rasa cinta kalau dibarengi dengan paksaan. Ya, kalau didorong dengan paksaan, contoh gitu, kalian kedatangan tamu. Kata Rasulullah, takallafu 'alal bait. Jangan kamu paksakan diri kamu untuk menghormati tamu. Maksudnya, kita bukan berarti nggak boleh menghormati tamu. Itu menghormati tamu perbuatan yang paling baik. Ya, perbuatan yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan kalian paksakan. Artinya gini, kamu bertamu sama saya paksa, ya saya paksa, saya keluarkan sumbangan, saya minta dulu. Besok kamu datang, saya udah pikiran. Bingung kan? Berarti kalau sudah begitu, sudah tidak ada. Kita akhirnya timbul tidak senang kedatangan tamu. Dulu salafun saleh kalau datang temannya ke rumah temannya, begitu temannya itu memaksakan dirinya sampai hutang-hutang, akhirnya apa katanya? Dari sinilah kamu akan memutus persaudaraan saya. Karena kamu nanti kedatangan saya lagi begini, kamu akan merasa risih, kamu merasakan tertekan dengan kedatangan saya. Makanya jangan kamu paksakan. Artinya seadanya. Makanya kata pepatah, la nabkhal bil mawjud wala nabkhal bil mawjud wala nabkhal bil mafqud. Ini pepatah begitu. Janganlah kita nggak boleh pelit sama yang ada. Yang ada yang kita keluarkan, yang ada kita keluar. La nabkhal bil mawjud wala nabkhal bil mafqud. Yang nggak ada yang jangan dicari lagi. Kalau yang ada kita keluarkan, ya apa adanya, berarti yang ada kita keluarkan. Karena bukan berwujud wala nabdul bil mafqud. Yang tidak ada jangan kalian paksa. Kalau kalian paksa akan timbul apa? Akan timbul nanti kamu nggak mungkin senang dengan kedatangan tamu. Ya. Begitu ya.
Terus makanya ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tuqibuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal perbuatan itu ma tuqibun, yang sekiranya kamu mampu. Yang sekiranya kamu mampu, kamu amalkan. Ini kamu mampu nih, sholat witir, ya, mampunya kamu berapa? 3 rakaat, ya sudah, amalkan 3 rakaat, jangan dipaksa. Kalau kamu paksa, bahaya. Baca Quran, mampunya berapa nih? Satu hari, dalam satu hari itu ada waktu berapa yang kosong, dan kamu mampunya berapa? Ya itulah kamu lakukan. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan sama hambanya. Kapan 24 jam? Ya, pintu Allah tidak pernah tutup. Pintu Allah tidak pernah tutup dan tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Kamu misalkan bisanya sholat witir 1 rakaat, tiap hari kamu sholat witir 1 rakaat, bertahun-tahun misalnya, Allah tidak pernah bosan. Tetap diterima sama Allah. Ya, Allah ayaman. Hatta sampai kapan? Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan sama Allah. Kalau Allah kalau kalian sudah bosan, ya Allah yang sendiri yang bosan. Ya, Allah juga bosan. Allah juga nggak mau. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ini, nggak butuh. Ya, semua dunia ini melakukan kebaikan, tetap kerajaan Allah tidak akan berkurang. Semua dunia ini melakukan kejahatan, apakah kerajaan Allah itu akan berkurang? Tidak akan pernah berkurang. Makanya rahasia kita melakukan taat itu, rahasianya apa sih? Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, untuk taat, untuk mencari ilmu. Ya, wa ma umiru illa liya'budu. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk ibadah. Jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di ayat ini. Tujuan kita ibadah, melakukan taat, baca Quran, baca wirid, itu ya tujuan hakikatnya adalah tasfiyatul qalbi, untuk membersihkan hati supaya hati kita bersih. Apa sih tujuan kita amar ma'ruf nahi munkar? Nahi munkar, kita melarang orang untuk berbuat munkar. Kalau kemungkaran ini terus-menerus dilakukan, orang itu makin jauh sama Allah. Kenapa hatinya kotor? Tujuannya kata Imam Ghazali, tasfiyatul qalb, hanya untuk membersihkan hati. Tujuannya satu. Dan apa tujuan kita coba? Kamu mau pengen surga sama Allah, surga hanya Allah yang bisa menentukan. Apakah kita bisa menentukan kita masuk surga? Allah memasukkan kita ke surga boleh, terserah Allah. Memasukkan ke neraka ya terserah Allah. Rezeki Allah yang kalian ibadah jungkel malik tetap rezekinya segitu. Rezekinya segitu. Ya, kita mau tahajud, kita mau duhanya, jangankan 8 rakaat misalnya, 100 rakaat lebih 200 rakaat.
duhanya 8 rakaat istiqomah. Misalkan tetap aja rezekinya sudah maksum, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, makdur ditentukan. Ada takarannya masing-masing. Nah, tujuan kita apa? Tujuan ibadah kita, taat kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tujuannya satu, tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Ketika kita ruku, kita baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung, supaya kita apa? Mengakui keagungan Allah. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Tujuannya apa? Supaya kita mengakui bahwa kita ini makhluk yang paling lemah. Supaya apa? Ketika kita mengakui bahwa Allah itu maha suci, Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, apa? Akhirnya apa? Kita punya hati bersih, kita punya hati bersih hati kita. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha suci dan Allah itu maha agung, maha tinggi, Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya, Allah itu maha kaya, otomatis kita punya hati bersih. Melihat orang yang punya Allah, melihat orang kaya, ya Allah kasih berikan kekayaan, kita gak hasut. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang memberikan semuanya. Sudah kita semua. Yang pertama tasfiyatul qalb, yang kedua tazkiyatul nufus. Yang kedua apa? Tazkiyatul nufus. Apa tazkiyatul nufus? Membersihkan jiwa kita. Jiwa kita supaya bersih. Artinya ketika jiwa kita bersih, kita tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Ya, kata Habib Rizik, hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh, hanya bisa dikendalikan atau bisa, jangan sampai dia mengendalikan kita. Hanya bisa dikendalikan. Nah, dikendalikan hawa nafsu itu dengan apa? Ya dengan hati yang bersih. Dan mengendalikan hawa nafsu itu dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah, dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan seperti itu, hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Pelan-pelan, lama-lama kita bisa kendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu dorong seperti ini. Kamu ini hawa nafsu. Ketika kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, apa kata Allah? Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Aflah, beruntung. Siapa yang beruntung? Man zakka, orang yang membersihkan jiwanya. Orang yang bisa membersihkan jiwa, yang mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia orang yang beruntung. Nah, bukan khaba, dan telah rugi orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, justru malah ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ketika orang itu berbuat jahat, berbuat dolim, berbuat suatu kemungkaran, itu kan karena menuruti hawa nafsu. Gak mungkin kalau dia tidak menuruti hawa nafsu terus dia berbuat jahat. Gak mungkin. Dia ketika berbuat jahat itu kan karena dorongan hawa nafsu. Ya, karena dorongan hawa nafsu ini, makanya orang itu berbuat jahat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjalankan perintah
Wallahu